Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, hari ini kita akan belajar mata pelajaran prakarya dengan materi budidaya pembenihan ikan konsumsi. Langsung saja. Nah, ikan pertama ini merupakan ikan yang sangat-sangat terkenal khususnya di perairan air tawar, yaitu ikan tauman atau biasa kita sebut sebagai iwak tauman. Nah, ikan tauman ini merupakan salah satu ikan konsumsi yang biasa dibudidayakan oleh para nelayan atau para masyarakat di daerah perairan. Nah, kalau berbicara tentang rasa, ikan tauman ini tidak kalah enak loh dengan ikan gabus atau biasa yang kita sebut sebagai ikan haruan. Jadi jangan heran ya kalau ikan tauman ini banyak banget peminatnya. Selanjutnya, ikan konsumsi yang kedua yaitu ikan lele. Nah, hampir semua rumah makan itu pasti ada menu ikan lele, karena ikan lele ini merupakan salah satu ikan konsumsi yang banyak banget penggemarnya atau peminatnya. Ikan lele aja ada penggemarnya, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian ada penggemar? Nah, wajar banget ya kalau banyak pengusaha yang berusaha dengan membudidayakan ikan lele ini, karena banyak peminat untuk ikan lele ini. Nah, ikan kali ini nggak kalah hebat loh dengan ikan yang sebelumnya. Ini adalah ikan patin. Nah, ikan patin ini biasanya dibuat para ibu-ibu rumah tangga dengan menu gangan asam. Biasanya gangan asam ini pasti menggunakan ikan patin sebagai lauk untuk mencampur di dalam gangan asamnya. Nah, ikan patin ini juga banyak loh penggemarnya, sehingga banyak pengusaha yang membudidayakan ikan konsumsi ini. Nah, langsung saja kita ke ide dan peluang usaha pembenihan ikan konsumsi. Yang pertama itu ada usaha pembenihan. Usaha pembenihan merupakan suatu tahapan kegiatan perikanan yang outputnya adalah benih ikan. Jadi ketika ikan jantan dikawinkan dengan ikan betina, maka akan menghasilkan telur yang nantinya akan menetes dan akan menghasilkan benih ikan yang ukuran ikannya itu masih sangat kecil. Kegiatan ini disebut sebagai usaha pembenihan dan ukuran ikannya bisa kalian lihat di gambar. Tahap yang kedua yaitu usaha pendedaran. Nah, usaha pendedaran ini adalah kegiatan perikanan yang outputnya adalah benih ikan tetapi ukurannya lebih besar lagi dari output pembenihan. Jadi benih ikan atau hasil penetesan telur itu dibesarkan lagi atau beri makan sehingga ukurannya lebih besar lagi dari sebelumnya. Fotonya bisa dilihat di layar kalian. Selanjutnya adalah usaha pembesaran, yaitu kegiatan perikanan yang outputnya adalah ikan berukuran konsumsi atau ikan yang sudah siap dijual. Selanjutnya yang kedua yaitu sumber daya yang dibutuhkan dalam pembenihan ikan konsumsi. Biasanya kan kita hanya menggunakan 6M. Sekarang ada plusnya yaitu I, itu informasi. Kenapa jadi ada informasi? Apakah informasi itu penting? Ya, informasi itu sangat penting karena dengan adanya informasi, usaha kita menjadi lebih lancar dan lebih berkelanjutan. Karena proses produksi usaha kita tidak akan berkembang dengan baik jika tidak ada atau kita tidak memiliki informasi pasar maupun dari berbagai media seperti internet, buku, majalah maupun koran. Karena itu berdampak baik untuk usaha kita. Salah satu keuntungan kita menggunakan internet yaitu usaha kita itu lebih banyak dikenal orang, baik itu di daerah kita, di luar daerah kita, ataupun di luar negeri. Selanjutnya yaitu perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Yang pertama kita harus membuat nama perusahaan kita. Nama perusahaan itu sangat penting kita beri karena itu merupakan salah satu identitas kita, yang membedakan usaha kita dengan usaha orang lain. Yang kedua adalah lokasi. Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan lokasi, yaitu backward linkage atau pertalian ke belakang dan forward linkage atau pertalian ke depan. Pertalian ke belakang yaitu bagaimana sumber daya yang akan digunakan, termasuk dalam hal ini bahan baku, tenaga kerja, suasana, dan kondisi masyarakat setempat. Apakah usaha yang akan kita lakukan itu sesuai dengan tenaga kerja yang ada, kemudian suasananya dan kondisi masyarakat yang ada di sana. Apakah ketika usaha kita dibangun itu
tetap memberikan kenyamanan kepada masyarakat dan tidak mengganggu. Biasanya ketika kita ingin membuka suatu usaha, apalagi usaha budidaya ikan konsumsi, itu memerlukan lahan yang lebih luas lagi karena akan dijadikan satu tempat untuk penampungan ikan konsumsi tersebut. Yang kedua yaitu pertalian ke depan, yaitu daerah pemasaran hasil produksi. Apakah tersedia konsumen yang cukup untuk menyerap hasil produksi? Jadi ketika kita sudah berwirausaha, apalagi usaha budidaya ikan konsumsi, minimal di daerah tersebut harus ada yang menjadi peminat atau penggemar ikan konsumsi yang kita budidayakan tersebut. Sehingga sebelum kita berwirausaha budidaya ikan, kita sudah tahu siapa konsumen kita yang akan membeli ikan-ikan yang kita budidayakan nanti. Selanjutnya yaitu komoditi. Komoditi ini adalah suatu usaha yang akan kita jalankan. Contoh di sini yaitu budidaya ikan konsumsi. Sebelum kita berwirausaha budidaya ikan, sebaiknya kita harus memperhatikan yang pertama, apakah permintaan masyarakat terhadap ikan yang akan kita jadikan usaha itu sangat banyak diminati atau bahkan tidak diminati. Jika banyak diminati, maka itu menjadi salah satu keuntungan kita ketika kita membudidayakan ikan tersebut. Kemudian yang kedua, apakah ada kebutuhan masyarakat yang tersembunyi dengan usaha yang akan kita jalankan tadi? Contohnya, jika daerah tersebut membuat satu aneka makanan ringan berbahan dasar ikan lele yang akan kita budidayakan, nah itu merupakan salah satu kebutuhan tersembunyi masyarakat sehingga kita akan mendapat suatu keuntungan jika kita membudidayakan ikan lele tersebut di daerah itu karena berdampak sangat baik untuk usaha kita nanti. Kemudian yang ketiga, kurangnya saingan. Jadi sebelum kita berwirausaha apalagi budidaya ikan konsumsi, kita harus tahu berapa banyak pengusaha yang membudidayakan ikan yang serupa atau yang sama dengan ikan yang akan kita budidayakan nanti. Karena jika saingan kita sedikit, maka kemungkinan besar kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Yang terakhir, adanya kemampuan untuk bersaing usaha. Jadi kita harus yakin bahwa kita bisa bersaing dengan pengusaha yang lain. Selanjutnya, konsumen. Sebelum kita berwirausaha, kita harus tahu dulu tujuan konsumen kita kemana. Kemudian kita harus bisa memasarkannya. Dan selanjutnya, kita harus ada partner kerja. Jadi kita bisa bekerja sama dalam suatu usaha sehingga kita bisa menghasilkan lebih banyak modal lagi dalam berwirausaha. Jadi usaha kita lebih besar lagi ketika kita memiliki banyak modal. Selanjutnya kita harus membeli peralatan yang perlu disediakan. Contohnya, ketika kita ingin berwirausaha budidaya ikan, berarti kita harus ada tempat penampungan ikan tersebut, pakan ikannya, pegawainya. Yang terakhir dan penting itu adalah promosi. Promosi ini sangat penting karena dengan adanya promosi usaha kita akan menjadi lebih dikenal orang dan itu merupakan suatu keuntungan bagi kita karena semakin banyak dikenal orang, maka semakin besar peluang kita dalam mendapatkan konsumen. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.